Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Don Vito Tio Permana dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan gamet pada spermatogenesis dan oogenesis. Mari simak penjelasannya. Yang pertama, spermatogenesis. Pada dinding tubulus seminiferus sudah tersedia calon sperma atau yang bisa disebut spermatogonium yang berjumlah ribuan. Spermatogonium bersifat diploid. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosis primer. Spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semuanya berfungsi. Berbeda dengan oogenesis, hanya satu yang berfungsi. Sperma yang matang akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, kemudian vesicula seminalis, dan uretra, serta berakhir dengan ejakulasi si jantan. Yang kedua, oogenesis. Adapun oogonium merupakan sel induk yang asalnya itu dari telur yang terdapat pada sel folikel pada ovarium. Proses oogonium tersebut juga mengalami pembelahan mitosis sehingga berubah jadi oosit primer serta mempunyai 46 kromosom. Pada saat itu, oosit primer juga akan melakukan meiosis sehingga kemudian menghasilkan dua sel anak dengan ukuran yang berbeda. Kemudian, sel anak yang ukurannya lebih besar ialah oosit sekunder yang mempunyai sifat haploid. Ukuran oosit sekunder ini memang lebih besar dibandingkan dengan ukuran oosit primer, sebab oosit sekunder tersebut memiliki banyak sekali sitoplasma. Proses berikutnya ialah sel anak yang berukuran lebih kecil yang disebut dengan badan polar. Pertama, serta setelah itu dapat membelah diri lagi. Kemudian oosit sekunder tersebut meninggalkan tuba ovarium dan menuju pada tuba falopi. Bila oosit sekunder itu sudah atau telah dibuai oleh sel sperma, kemudian akan terjadi pembelahan meiosis kedua. Begitu juga dengan badan polar yang pertama itu juga akan membelah menjadi polar kedua. Sehingga pada proses itu akan mengalami suatu degenerasi. Tetapi bila tidak terjadi fertilisasi dengan begitu cepat, akan terjadi menstruasi dan juga siklus oogenesis akan diulang lagi. Pada saat pembelahan meiosis kedua, bagian oosit sekunder tersebut bakal berubah sifat dan jadi haploid yang mempunyai 23 kromosom atau disebut juga dengan ootid. Pada saat ovum dengan inti nukleus itu sudah siap melebur menjadi satu, berarti saat itu sudah mencapai perkembangan final menjadi sel telur matang. Kejadian keluar sel telur tersebut bisa atau dapat disebut dengan ovulasi. Pada tiap-tiap ovulasi itu cuma satu sel telur matang yang dapat hidup sampai 24 jam. Apabila tak dibuahi, sel telur tersebut akan mati dan ikut luruh bersama dengan dinding rahim pada saat awal menstruasi. Di tengah wabah corona yang begitu besar ini, tentu ada beberapa hal yang bisa dilakukan kita supaya terhindar dari virus ini. Yang pertama yaitu sering mencuci tangan, supaya virus yang tidak tersengaja tersentuh oleh kita itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tapi jangan lupa menggunakan sabun. Yang kedua, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Karena tentu ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan di rumah dan harus dilakukan di luar rumah, seperti bekerja dan yang lain-lain. Nah, lebih baik menggunakan masker supaya virus tersebut tidak terhirup melalui hidung kita. Yang ketiga, menjaga pola hidup.
seperti makan makanan 4 sehat 5 sempurna, menjaga pola tidur, dan sering berolahraga. Hal ini supaya kekebalan tubuh kita itu tetap kuat sehingga virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, ikuti anjuran pemerintah seperti tetap di rumah, social distancing, dan jangan berkumpul dengan khalayak banyak. Hal ini semata-mata supaya kita terhindar dari virus corona ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.